Sontak Ustadz Fajri terus melantunkan bacaan Al-Baqarah. Aku melihatnya hanya mampu berzikir. Aku tidak akan mengganggu kalau bukan kalian yang mengganggu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam. Saatnya kali ini saya bacakan cerita baru. Ini ditulis oleh Azarenka Sigit. Ini kali pertama saya membacakan tulisan Roncian Bunga Kamboja. Selamat mendengarkan. Hari ini kulihat gawaiku mengecek tugas sekolah. Rembulan gadis kecil berusia 8 tahun, anak sematawayangku, dan juga Mas Arkan. Tertulis jelas di sana, tugas hari ini adalah membuat roncian bunga. Sayangnya aku bukan seorang pecinta tanaman. Tidak ada tanaman bunga di rumah. Belum terfikir olehku untuk membantunya. Aku lanjutkan aktivitas pagi ala emak-emak. Ya, belanja sayur, dan juga aktivitas pada umumnya. Kubawa motor matic favorit emak-emak menuju pasar dekat rumahku. Melewati sebuah rumah besar dengan halaman tampak asli, persis di tikungan gang sebelah gerbang perumahanku. Setahuku rumah itu dikontrakkan dan penghuninya berganti-ganti. Melihat bunga Kamboja berguguran di perkarangan rumah itu, tiba-tiba aku teringat kalung bunga Kamboja. Wah, akhirnya ada gambaran ingin membantu. Sudah aku bayangkan sepanjang jalan, tak sabar memberitahu kepada putriku. Setibanya di rumah, kuletakkan kresek di belanjaan dapur. Ku ajak Rembulan ke rumah besar itu. Suasananya langit mendung sahju. Kulihat perkarangan rumah yang asli dan teduh karena selain pohon Kamboja juga banyak ditubuhi pohon-pohon besar. Rumah ini tampak sepi dan pagarnya terbuka. Karena tidak ada seorang pun di sana, aku pun tidak tahu harus meminta izin kepada siapa. Kuputuskan memunguti bunga-bunga yang jatuh. Kularang Rembulan untuk memetik bunga yang masih segar. Toh, yang jatuh juga masih banyak. Rumah itu besar sekali, ukuran rumah hunian di perkotaan, bukan bangunan baru ya. Cat dinding rumah berwarna krem yang memudar, menunjukkan sekilas seperti rumah tua. Ditambah lagi kusen pintu dan jendela dari kayu yang tampak lapuk. Setelah kurasa cukup, ku ajak Rembulan untuk pulang. Berjalan ia riang sekali karena sepertinya tugasnya bakalan selesai. Kusiapkan alat dan bahan, ku ajarkan caranya, lalu melanjutkan sendiri untuk membuat tugasnya. Aku melanjutkan memasak di dapur. Beberapa selang waktu kemudian, dia memanggilku. Mah, ini sudah selesai, Mah. Sambil tersenyum, dia kalungkan bunga itu di lehernya dan berkata, bagus kan, Mah? Cantik bunganya. Ku ambil gawaiku dan memfoto hasil roncian bunga Kamboja. Sekolah online memaksa emak-emak harus menjadi fotografer dan videografer handal untuk dikirimkan ke ibu gurunya. Ku gantung roncian itu di kamar mandi yang lembab dengan pikiran tidak akan cepat layu. Tak ada firasat apapun, bahkan tak berpikir tentang hal menyeramkan yang identik dengan Kamboja adalah sebuah bunga yang bisa tumbuh di pemakaman. Tiba sore menjelang maghrib, seperti kucium aroma anyir. Kutanya Mas Arkan, dia merasa tak mencium bau itu. Bau anyir itu berubah menjadi bau kapur barus, seperti aroma dipa untuk meletakkan jenazah. Aneh, kenapa aku sendiri yang mencium bau itu? Perasaan mulai merinding tapi masih belum ada firasat apapun. Waktu menunjukkan 8 malam, Rembulan mengeluh badannya panas. Dia merasa sangat kepanasan. Aku letakkan tanganku di keningnya.
Suhu badan terasa normal saja. Aku menyuruh anak itu untuk tidur. Dia tetap mengeluh, badannya panas. Aku ambil termometer dan mengecek tubuhnya. Aku berencana membawanya ke dokter, tapi aku kembali ke kamar dan aku merasakan udara yang panas dan pengap. Kupikir karena mendung tak segera turun, ini gara-gara akan hujan. Kami tidur seketika. Kami tidur tepat di jam 10 malam. Pukul 2 dini hari, aku mendengar suara jeritan dari kamar rembulan. Mah, panas, mah. Kami berdua terbangun dengan kaget dan segera menuju kamar rembulan. Kulihat dia dengan perasaan cemas, seakan saraf di tubuhnya ikut melemah ketika diserang kepanikan itu. Kudapati anak itu memukul kepalanya dan terus berteriak sakit. Sakit mah kepalaku, sakit, panas. Urat wajahnya nampak jelas dengan rona wajah memerah. Menahan kesakitan dan tak dapat ku mengerti putriku sedang apa. Pah, ini kenapa Pah? Ayo kita bawa ke UGD saja. Ayo Pah, cepet Pah, ujarku pada suamiku. Suamiku berkata, ini bukan sakit fisik biasa mah. Saat itu kami terdiam. Mas Arhan memegangi dengan rembulan, merapalkan ayat kursi dan menuntun rembulan untuk beristighfar. Terhenyak kami melihat reaksi anak kecil itu. Sontak ia membentak orang tuanya, hal yang tak pernah sekalipun ia lakukan. Apa sih ini? Sakit, malah dibacain doa. Bodoh, tambah sakit tahu. Teriaknya dengan tetap memukul-mukul kepalanya sendiri. Ini aneh. Aku mencoba memegang tangannya biar ia tak tambah melukai dirinya sendiri. Aku sangat mengenal putriku. Sepanjang waktu aku bersamanya, gadis kecil ini sangat manis dan lembut di kesehariannya. Tak pernah aku melihat dia menajamkan mata dan membentak kami. Tampaknya ini bukan dirinya. Mendengar bentakan dan bicaranya yang semakin ngawur membuat kami semakin bingung dan panik. Sudah toh Pak, ayo Pak, siapkan mobil, terus ayo kita bawa ke UGD, sepertinya sudah semakin parah. Gak bisa mah, ini gak bisa dibawa ke rumah sakit, sanggah suamiku. Kami berdebat tentang pergi ke rumah sakit. Sudah sempat suamiku menyalakan mobil, tiba-tiba selintas terbayang dalam benakku. Pohon Kamboja berkelopak kuning dan putih di rumah kosong itu. Jika ada keperluan dan malam hari harus melewati rumah itu. Walaupun lampu teras selalu menyala di malam hari, tetap saja masih tampak menyeramkan. Suara gesekan daun dan ranting kala itu disapu angin cukup membuat kami merinding. Kami urungkan membawa rembulan ke rumah sakit. Aku menyuruh suamiku untuk terus membaca doa. Kemudian kami berlari ke arah gerbang perumahan yang jaraknya tak lumayan jauh itu. Kami mencari bantuan. Biasanya dini hari bapak security masih terjaga. Aku merasa sungkan bila harus mengetuk pintu rumah tetangga. Untuk membangunkan mereka di malam buta seperti ini, kutemui Pak Darman di pos jaganya. Syukur sekali beliau ini masih terjaga. Beliau sedang menonton televisi di pos Sapam. Sebenarnya jarak antara pos Sapam dan rumah kosong itu tak terlalu jauh. Pohon mangga di perkarangan samping tampak terjelas dengan jelas. Siluet hitam membayang di bilik rimbunan dedaunan. Dengan nafas terengah, kami habis berlari. Pak, tolong Pak, carikan kiai atau ustadz Pak, tolong. Sambil menjaga nafas. Ada apa toh Bu, ada apa? Ujar beliau yang tampak bingung mencoba membaca raut wajah kami. Ada apa toh Bu, cerita dulu, ucap beliau. Dengan keadaan panik seharusnya aku dapat lancar mengucapkan maksudku untuk menemui Pak Darman. Entah kenapa ujung lidahku terasa keluh untuk bergerak. Tadinya aku rasa ingin malam ini mengembus pelan sepanjang jalan. Suara gesekan dedaunan dari pohon di perkarangan milik tetangga itu mengiringi langkahku. Untuk beberapa detik aku mematung. Suara hembusan angin tak terdengar lagi. Terasa hening yang amat sangat aneh.
Aku merasa tak mampu menggerakkan lidah atau badanku saat berhadapan muka dengan Pak Darman, seperti game dengan tombol pause yang ditekan. Mendadak kami hanya mematung. Sesaat kemudian Pak Darman menepuk bahuku, kemudian kehilangan. Mungkin dalam penglihatan beliau seperti orang yang mendadak melamun. Seketika aku tersentak, berucap istighfar dengan keras dengan urat leher kaku dan merinding. Ku sampaikan cepat-cepat masalahku. Tolong Pak, tolong anak saya Pak Rembulan. Berteriak panas dan kesakitan, bicaranya sudah mulai ngawur. Tolong ya Pak, tolong carikan ustadz atau kiai. Ucapanku tergugu menahan tangis. Tak mungkin tangisku kutumpahkan di depan Pak Darman. Hati ibu mana yang tahan melihat putrinya menderita seperti itu? Ada Bu, ada pondok pesantren. Pondok pesantren putri lebih tepatnya. Dekat sini kok Bu. Beliau juga setiap hari mengajar TPQ. Namanya Ustadz Fahri. Kebetulan kami bertetangga. Gimana? Sebentar ya Bu, saya panggilkan dulu. Ibu tunggu sebentar, rumah saya hanya di belakang perumahan ini kok, ucap Pak Darman. Aku menurut saja ucapan Pak Darman. Ku tunggu beliau dan Ustadz Fahri di pos jaga. Aku duduk di bangku panjang depan pos, menghadap langsung ke perkarangan samping rumah kosong dengan pohon kamboja itu. Lagi-lagi, siluet hitam yang kulihat membayang di balik rembulan pohon mangga yang sedang berbuah itu. Kini ku amati dengan betul, tak lagi tampak apapun di perkarangan itu. Berapa saat kemudian aku mencium wangi aroma bunga kamboja. Padahal tak ada angin yang mengembus di sana saat itu. Kalau memang aroma kamboja yang berada di perkarangan depan itu, harusnya ada angin. Ada rasa takut saat itu. Tapi aku tak boleh menunjukkannya kan? Aku lafalkan Al-Fatihah, ayat kursi, dan tentu ini untuk mengusir rasa takutku. 10 menit berlalu Pak Darman dan Ustadz Fahri datang. Ku sampaikan maaf mengganggu beliau di jam istirahat. Bu, saya sudah mendengar kondisi putri Ibu. Bolehkah Ibu mengantar saya ke rumah? Tutur beliau dengan nada suara yang sangat lembut. Pak Darman mengantarkan kami sampai ke rumah. Kemudian beliau berpamitan kembali ke pos untuk menjaga karena masih jam kerja yang harus beliau tuntaskan. Ustadz Fajri mengucapkan salam saat memasuki rumah kami. Ku antar Ustadz langsung ke kamar rembulan. Kondisinya masih bicara mengancau. Ustadz Fajri meminta izin untuk menunaikan sholat sunnah terlebih dahulu. Meminta petunjuk dan pertolongan Allah. Selesai sholat di kamar, Ustadz Fajri kembali masuk ke kamar rembulan. Beliau duduk di tepian ranjang. Al-Fatihah sebagai pembuka surat beliau lantunkan, kemudian membaca Al-Baqarah. Suara beliau merdu sekali. Suara itu benar-benar bergetar, pecah, suasananya benar-benar luar biasa saat itu, membuat pecah suasana dan berlanjut tangisku. Sungguh merasa kecil saat itu di hadapan Allah. Rembulan berteriak lebih kencang sampai menegang. Panas. Panas. Kalian ini mengganggu saja. Pergi, jerit rembulan. Sontak Ustadz Fajri terus melantunkan bacaan Al-Baqarah. Aku melihatnya hanya mampu berzikir. Aku tidak akan mengganggu kalau bukan kalian yang mengganggu terlebih dahulu. Itu benar-benar aku dengar. Suara dari rembulan. Bu, ada apa toh Bu? Ada apa? Ucap beliau. Dia adalah penunggu pos sapam di sini. Dengan keadaan panik, seharusnya aku dapat lancar mengucapkan maksudku untuk menemui Pak Darman. Entah kenapa, ujung lidahku terasa keluh dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tadinya aku rasa angin malam berhembus pelan. Suara gesekan dedaunan dari pohon perkarangan milik tetangga itu. Untuk beberapa detik aku mematung. Suara hembusan angin tak terdengar lagi. Terasa hening sekali. Aku merasa tidak mampu untuk menggerakkan lidah atau menggerakkan badanku.
Sesaat kemudian Pak Darman menepuk bahuku. Bu, ibu. Mungkin dalam penglihatan beliau seperti orang yang mendadak melamun. Seketika aku tersentak, berucap istighfar dengan urat leher kaku dan merinding. Ku sampaikan cepat-cepat masalahku. Tolong Pak, tolong Pak, anak saya rembulan. Ada apa toh Bu, ada apa? Anak saya Pak berteriak panas dan kesakitan. Bicaranya sudah mengacau loh Pak, gak karuan. Tolong Pak, carikan ustadz atau kiai begitu Pak. Ucapanku tergugu menahan tangis. Tak mungkin tangisku kutumpahkan di depan Pak Darman. Hati ibu mana yang tahan melihat putrinya menderita? Oh iya Bu, iya. Ada pondok pesantren putri dekat di sini Bu. Beliau juga setiap sore mengajar TPQ, namanya Ustadz Fajri. Kebetulan kami bertetanggaan Bu. Sebentar, saya pulang dulu ya Bu. Saya tidak tahu nomor teleponnya. Ibu tunggu dulu di sini. Rumah saya hanya di belakang perumahan ini kok, ucap Pak Darman. Saat itu aku hanya menurut saja ucapan Pak Darman. Kutunggu beliau dan Ustadz Fajri di pos jaga. Aku duduk di bangku panjang depan pos, menghadap langsung ke perkarangan samping rumah kosong dengan pohon kamboja itu. Siluet hitam yang kulihat, tapi bayangan di balik rimbunan pohon itu. Kini ku amati dengan betul. Tak lagi tampak apapun di perkarangan samping itu. Beberapa saat kemudian aku cium bau aroma bunga kamboja, padahal tidak ada angin yang menghembus. Kalau memang aroma kamboja yang berada di perkarangan depan itu, harusnya untuk sampai di tempat dudukku itu harusnya tersempat angin. Ada rasa takut menyeruak, tapi aku tak boleh menunjukkannya. Aku lafalkan Al-Fatihah, ayat kursi dan juga beberapa ayat lain agar mengusir rasa takutku. 10 menit berlalu, Pak Darman dan Ustadz Fajri datang. Ku sampaikan maaf mengganggu beliau di jam istirahatnya. Bu, saya sudah mendengar kondisi putri ibu dari Pak Darman. Sekarang bolehkah ibu mengantar saya ke rumah? Pak Darman mengantarkan kami sampai rumah. Kemudian beliau berpamitan kembali ke pos jaga karena masih jam kerja untuk dia tuntaskan. Ustadz Fajri mengucapkan salam sebelum memasuki rumah kami. Ku antar Ustadz langsung ke kamar rembulan. Kondisinya masih bicara merancau, memukul kepalanya sembari berteriak sakit dan panas, diiringi dengan tangis. Ustadz Fajri meminta izin menunaikan sholat sunnah terlebih dahulu, meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat di kamar tamu, Ustadz Fajri kembali lagi masuk ke kamar rembulan. Beliau duduk di tepian ranjang. Al-Fatihah sebagai pembuka surat beliau lantunkan, dilanjutkan dengan Al-Baqarah. Suara beliau melantunkan ayat itu benar sungguh-sungguh menggetar. Suaranya benar-benar merdu, membuat tangisku tak tertahan. Sungguh merasa kecil dan lemah di hadapan Allah. Rembulan berteriak lebih kencang daripada biasanya, sampai menegang diikuti dengan saraf tubuhnya. Panas apa tuh ini? Apa ini? Kalian ini benar-benar menggangguku saja. Pergi kalian dari sini. Itu teriak sang rembulan. Ustadz Fajri tetap melantunkan bacaan surat Al-Baqarah. Aku yang melihatnya hanya mampu berzikir saja. Kulihat suamiku pun sepertinya melakukan hal yang sama. Aku tidak akan mengganggu kalau bukan kalian dulu yang mengganggu. Buang bunga itu. Buang sekarang juga. Putriku berucap dengan memejamkan matanya. Aku yakin suara yang keluar itu bukan rembulan. Sesaat kemudian Ustadz Fajri berucap, bunga itu mana Bu? Bakar saja Bu, tapi sebelum ibu bapak ambil air wudhu dulu dan lafalkan doa meminta pertolongan dari Allah ya. Jangan lupa surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas dan juga Al-Falaq ya, ucap beliau. Segera kami ambil air wudhu dan mengambil runcian bunga yang tergantung di kamar mandi. Kami lakukan sesuai arahan Ustadz Fajri. Sesudah melakukan itu di teras rumah, kami kembali ke kamar rembulan. Ia sudah tergeletak lemah.
Sudah tak lagi berteriak panas dan sakit, Ustadz Fajri meminta untuk menghapus foto dan video yang dikirimkan untuk tugas sekolah itu. Padahal aku tak menceritakan tentang bunga itu untuk tugas sekolah. Kemudian beliau berpamitan pulang. Tak lupa memberi nasihat untuk sering bertadarus dan juga murotal surat Al-Baqarah. Rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah atas izin Allah akan terlindungi dari gangguan jin. Suamiku mengantarkan beliau sampai ke rumahnya. Tak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kulihat rembulan tidur di kamarnya. Kupandangi wajahnya. Kuusap lembut peluk keningnya. Tampak sangat jelas refleksi wajah yang kelelahan, entah apa yang ia rasakan. Ia sempat berucap sebelum melanjutkan tidur. "Mama, adik capek. Habis dikejar-kejar setan. Tinggi, besar, warnanya merah, mah," ucapnya lirih. Mendengarnya, aku membayangkan rasa lelah dan takut luar biasa yang didera putriku. Waktu sudah menunjukkan 3 dini hari. Kulanjutkan sholat tahajud di kamar rembulan, hal yang jarang aku lakukan sebelumnya. Malam ini terasa panjang dan melelahkan. Ini teguran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pagi menjelang, kubangunkan rembulan untuk sholat subuh. Seperti biasa, kulanjutkan aktivitas belanja ke pasar untuk menyiapkan sarapan. Di pasar tak lupa aku membungkus jajanan dan sarapan. Aku berniat mampir ke pos jaga untuk saya berikan pada Pak Darman. "Assalamualaikum Pak, ini ada sedikit jajan." "Terima kasih ya Pak, buat tadi malam sudah membantu kami," ucapku. "Waalaikumsalam Bu, walah kok repot toh ya. Kemarin sebenarnya saya lihat Ibu memunguti bunga-bunga kemboja itu Bu. Ingin saya ingatkan tapi saya urungkan, takutnya Ibu tidak percaya dengan hal begituan. Di situ memang ada jin penunggunya Bu." "Iya Pak, iya. Mungkin kalau dapat tugas sekolah meronce lagi, lebih baik saya beli di pasar saja sama tukang jual bunga ya Pak, daripada rebutan sama jin." Obrolan itu mencairkan ketegangan kami. Sudah semalam suntuk kami tegang. Urat-urat di leher kami pun terasa sakit. Semoga saja teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita Azhar Ringkas Sigit. Terima kasih. Selesai cerita ini. Rindu Rembulan, 1 Desember 2020. Saya lanjutkan dengan tulisan kedua, Kusen Pintu Rumah Mbah Warsa. Kisah ini diambil dari kisah nyata. Tokoh dan lokasi memang tidak disebutkan secara jelas demi kebaikan bersama. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saat aku masih kuliah di sebuah kota besar, liburan semester telah datang. Sudah tak ada kegiatan lagi di perkuliahan. Nilai-nilaiku juga cukup memuaskan, jadi tak perlu mengambil semester pendek. Aku juga bukan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus. Selama liburan, aku bisa habiskan waktu penuh di rumah. Sekarang zaman sudah serba mudah. Menunggu telepon dari bapak supir untuk segera bersiap karena mobil travel sudah tak jauh lagi. Aku hanya tinggal duduk manis, menggoyangkan kaki menunggu di teras. Sekitar 3 jam perjalanan menggunakan travel dari kos sampai rumah. Perjalanan ke arah selatan dari kota yang terkenal dengan bangunan tua megah peninggalan Belanda yang berada di pusat kota itu. Kotaku adalah sebuah kota kecil yang udaranya masih segar, asri dan juga tanahnya sangat subur. Penduduk desa banyak yang berternak atau menjadi petani sayur, jauh dari kebisingan bingar-bingar kehidupan perkotaan. Saat travelku melintasi sebuah rumah kayu joglo, tampak ramai-ramai orang berkumpul. Rumah Mbah Warsa dipenuhi warga kampung. Kulihat Pak Lekku juga ada di sana, sedang berbicara dengan Bapak Kepala Desa. Tampak juga beberapa ibu-ibu berkumpul sambil saling berbicara berbisik-bisik. Travel sudah sampai di rumah.
Kulihat ayam-ayam bapak sedang berlalu lalang di halaman. Tak ada yang menyambut kepulanganku. Rumah tampak sunyi, tidak ada orang. Jarang sekali loh rumah sesepi ini tertutup rapat dan terkunci. Mungkin ibu dan bapak sedang tidak di rumah. Adikku Ragil juga tak tampak badang hitungnya. Aku bergegas ke arah belakang lewati halaman samping rumah. Syukur pintu belakang tidak terkunci. Aku rebahkan tubuh di kasur kesayanganku. Pegal sekali rasanya di travel 3 jam lamanya. Tak lama berselang terdengar suara pintu diketuk. Hanya terdengar ketukan pintu saja. Tak terdengar suara salam yang lazim diucapkan. Aku melangkah ke arah pintu. Kubuka sedikit gorden untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Kulihat ternyata Mas Bayu ada di depan pintu rumah. Ayam-ayam di halaman mendadak jadi berisik sekali. Segera aku buka pintu yang memang hanya dikunci sentekan saja dari dalam. Wah, monggo Mas, monggo Pinara, monggo, silakan masuk. Kalau mencari bapak, kebetulan bapaknya sedang keluar. Saya buatkan minum dulu ya Mas. Mas Bayu hanya mengangguk lemah. Wajahnya pucat, tampak seperti kurang sehat. Mas Bayu biasa mencari bapak untuk membeli hasil panen sayur atau ternak bapak. Ya tentu untuk dijual lagi ke kota. Ku bawa nampan berisi segelas teh. Di dapur tadi aku sudah terpikir untuk bertanya kenapa di rumah Mbak Warsa tampak ramai warga. Mas Bayu ini kan cucu pertama Mbak Warsa. Saat ku sibak korden yang membatasi ruang tamu yang ada di tengah, Mas Bayu tak tampak lagi duduk di ruang tamu. Loh, kok gak ada? Mungkin sedang terburu-buru, ada keperluan mendadak dan akhirnya tidak pamit bepergian.